Halo, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngonten lagi setelah lama nggak ngonten. Setelah lama nggak ngonten, kali ini mumpung baru ngonten piston besar karena banyak yang tanya, yang WA kemarin, Mas saya punya blok udah OS besar, itu mau di OB apa masih bisa dipakai? Kalau OB nya apa, terus kalau masih bisa dipakai pengolahannya seperti apa. Nah kebetulan juga ini baru setup juga, baru prepare sekiloan juga. Ini daerah Rantau Prapat juga, tapi nggak tahu ding punya siapa, lupa Rantau Prapat atau mana. Kebetulan ini baru tadi bikin durasi exhaustnya, durasi lubang-lubang yang lain, dan kebetulan juga ini tadi ada pengerjaan blok oversize punya Irwan Kebumen. Iki oversize piro? 250. Oversize 250 ini kemarin WA. Ini saya punya oversize 250. Bagusnya diganti liner, dibikin nol lagi, apa masih bisa diolah, dibawa ke sini dulu tak lihat dulu, bilang gitu. Terus ini sudah jadi, tinggal besok ini milling rumah membrannya pakai reset sama headnya. Nah, jadi pengolahan blok seher untuk semua motor 2 tak ya. Ini nggak pakai khususan, kebetulan ini yang ada contohnya punyanya Yamaha Air King. Sebenarnya kalau oversize 250 itu masih terhitung kecil. Yang itu hitungannya oversize sekolah 54 neng 5854 oversize 400. Terus yang ini robot gedek itu oversize dari 57 ke 52,5, oversize 550 tuh. Terus yang ini 56, 52 ke 56 berarti oversize 400. Terus yang tengah ini yang kemarin jam 16 ini oversize 100, yang ini oversize 260. Terus yang ini oversize Air King 100 ki piro? 56 neng 59 berarti oversize 300. Untuk Yamaha Rexet ini oversize 300. Nah, bagaimana cara pengolahannya biar awet ora panas, pilih ngolah kepiwe. Nah, untuk ini sendiri yang liaran ini oversize 250 pistonnya. Ini bloknya, tinggal pengolahan, tapi kita nggak bahas ini, kita bahas pengolahan, cara ngolah blok dengan oversize besar, gimana caranya biar awet, nggak panas, nggak geter. Itu yang perlu disesuaikan lubang-lubangnya apa aja, seperti apa disimak aja. Lanjut. Jadi pada intinya di sini saya cuma menjelaskan kenapa kok oversize besar itu jarang diminati daripada oversize kecil. Padahal notabene oversize besar itu lebih gampang diolah daripada yang oversize kecil, tenaganya maksudnya. Jadi di sini saya di sini cuma menjelaskan bagaimana penyesuaian untuk piston-piston oversize besar bisa dipasang masih bisa di aplikasi tanpa harus dikecilkan lagi alias di OB atau ganti blok.
Kalau Harry King itu kalau blok yang Y, ini kebetulan Y3 itu maksimal batas toleransinya kalau buat harian itu oversize 300 masih mampu. Ya kalau di atasnya itu udah linernya udah tipis. Ini udah tipis. Tapi kalau untuk blok YP sendiri, maksimalnya oversize 250 kalau mau buat harian. Yang perlu diperhatikan apa saja jika masih mau mengaplikasi blok-blok dengan piston jumbo. Pertama, kita jelaskan dulu plus minusnya. Kalau blok masih standar, ibaratnya kalau blok masih standar itu yang dirasakan pertama pasti motornya cepat panas. Kedua, tenaganya pasti nahan. Dikarenakan untuk blok oversize besar, kalau di standar bentuknya portingnya masih standar. Pertama, kenapa kok dia panas? Jadi lubang-lubang port di sini, lubang transfer, extra pot, lubang boost pot sama lubang exhaust. Ini semakin besar dia diameter pistonnya, ini lubangnya semakin mengecil karena ini prinsipnya seperti trompet. Jadi alangkah lebih baiknya jelas ya udah ketahuan. Pertama, ukuran lubang-lubang ini tadi dibalikin ke ukuran standarnya, ukuran lebih besar standarnya. Kalau mau diolah ada caranya juga. Nah, nanti kita jelaskan di belakang caranya bagaimana. Terus itu tadi efeknya dari lubang pot. Kedua, kalau diameter di sini semakin besar, otomatis motornya jadi nahan karena ininya tadi kecil. Nah, selain itu yang bikin panas mesin, suara kasar dan lain sebagainya, bensin boros, otomatis kalau ini besar otomatis kompresinya jadi besar, jadi bertambah. Kalau ininya kecil juga kompresinya semakin mampet juga. Dan kalau kompresi besar biasanya mesinnya jadi panas, dan kalau mesinnya panas biasanya dibutuhkan bahan bakar yang banyak, jadi boros seperti itu. Ini kebetulan Mas Santri baru ngerjain Harry King dari Pacitan. Pacitan via luar negeri, mbuh duitnya kok ngerti orang ngerti. Wongnya delik neng mburi ono kayak mau. Nah, kenapa kok jadi panas? Karena untuk area piston sendiri, untuk kapasitas piston sendiri maksudnya, kapasitas piston semakin besar kan otomatis cc semakin bertambah. Perlu diimbangi juga lubang-lubang transfer, lubang extra pot, dan lubang-lubang lainnya juga harus ikut dibesarkan sesuai takarannya. Bukan kok asal membesarkan, bukan. Memang ada teorinya sendiri-sendiri, banyak juga yang udah jelasin di YouTube banyak. Nah, cuman saya di sini cuman menjelaskan perihal sedikit saja, poinnya saja. Pertama, untuk pengolahan daerah transfer sama extra pot. Transfer gede karo transfer cilik wis ngono wi jawane. Untuk pengolahan sini dan pengolahan sini itu kita perlu dibesarkan. Tapi yang dibesarkan itu gini wae, dinding sebelah luar. Yang masih lurus, jangan timing transfer. Ini jangan dipegang. Timing transfer itu bagian lekuannya ini. Karena ini kalau dipegang nanti akan merubah karakter dari motor itu sendiri. Ini timing transfernya di sini jangan dirubah. Sini jangan dirubah. Kalau mau dibesarkan. Nah, cara membesarkannya tinggal dikalibrasi. Misalkan ini oversize 250 dari standarnya kan 58 ke 60,5. 60,5 berarti kan sekitar 2,5 ya, sekitar 2,5 diameternya lebih besar. Nah, cara ngalibrasinya ini 2,5 dibagi 2, karena ini kalau lingkaran itu kan rumusnya kan satu sisi ya. 2,5 dibagi 2 berarti kan 1,4, anggaplah 1 mili. Nah, pembesaran daerah sininya itu cukup 1 mili. Sini 1 mili, sini 1 mili. Yang lurus-lurus ini 1 mili, 1 mili, ini 1 mili. Lebih boleh, tetapi kalau kelebihan itu biasanya motornya ada lemotnya. Nah, kalau korekan-korekan zaman dulu memang sukanya ada yang sini masih gentong-gentong, itu juga banyak. Nah, boleh sini dibesarkan 1 mili, 1 mili, 1 seperempat, 1 seperempat. Cara
ngukurnya ini seperti apa, ini tinggal pakai jangka dalam. Jangka dalam ini lebarnya berapa, lebar standarnya ini berapa. Nah ini lebar standarnya berapa, ini diukur. Kalau ini udah diukur, nanti tinggal dibesarkan 1 mili. Berarti misalkan ini, misalkan ya, ini 15, berarti mintanya 16/4. Nah, 16/4 sini masuk enggak? Tinggal diukur aja, disamakan kiri kanannya. Kalau udah pakai jangka dalam seperti ini, tinggal jarinya masuk. Nanti ke profilnya ini nanti nyambung apa enggak. Nah ini, itu pertama. Kedua, dari lebar lubang-lubangnya ini. Biasanya lubang sekat bagian transfer sama ekstrapot sini kan mengecil, ini dikembalikan sesuai posisi standar. Ini semakin besar lubangnya, ini semakin mengecil, disesuaikan lagi sesuai standarnya. Kalau masalah tingginya ini berapa, terus exhaust nanti tingginya ini berapa, itu tinggal patokannya masing-masing. Kalau mau harian itu rata-rata naik 05 sampai 08 cukup. 1 mili itu motornya udah ada lemotnya. Tapi kalau operasinya besar di atas 100, kan ini kan ada radiusnya, sebelah dalam sini kan ada radiusnya. Ini enggak rata tapi agak miring. Ini semakin besar, ini semakin ke atas. Tinggal cari ukuran transfer standar Ereking, patokannya berapa. Yang piston kecil ini disamakan tingginya, tinggi transfer, ekstrapot sama buspot disamakan, terus tinggal dinaikkan 0,5 sampai 0,8. Itu untuk patokan harian. Lebih dari itu saya nggak tanggung. Ya yang penting tiap bengkel punya rumus sendiri-sendiri. Intinya saya cuma bahas aplikasi piston besarnya, caranya seperti apa biar nggak nahan. Terus arah itu sebisa mungkin jangan mendekat ke exhaust, tetapi arahnya ini ke atas. Dari sini dia naik ke atas sini. Jangan dibuka ke samping sini. Kalau ini dibuka ke samping exhaust, dia motornya jadi panas, rasanya motornya kering. Diusahakan liner bagian sini jangan buka, yang dibuka bagian sini. Itu. Terus untuk exhaustnya sendiri bagaimana mas? Kalau untuk exhaustnya sendiri itu, nih biasanya kalau exhaustnya sendiri ini ada rumusnya juga, banyak yang udah menjelaskan rumusnya ini. Biasanya lebar exhaust itu 70% dari diameter piston, itu rumus pada umumnya. Kalau saya lebar exhaust itu cukup sin 42. Diameter dibagi 2 sama dengan kali sin 42 sama dengan dikali 2. Nanti ketemu maksimalnya berapa. Kalau untuk harian sin 42, tapi kalau untuk balap paling enggak sin 45 apa sin 46. Tapi ya tergantung pengolahannya, luas areanya di sini mau seperti apa profilnya. Jadi misalkan ini diameter pistonnya 60,5 versus 25. Itu kalau sin 42 ketemunya sekitar lebarnya exhaust ini sekitar 40,4 lah. Ya dipahit ke 40,5. Sedangkan untuk Ereking standar sendiri lebarnya exhaust itu sekitar 34,5. Kalau proses kecil loh ya. Ya, jadi rumusnya tinggal mau pakai yang prosentase persen apa mau pakai rumusin. Seperti itu. Rasa takon rumusin ling ngitung piye, mau tak ukur ke. Intinya seperti itu ya. Terus untuk profilnya itu tergantung nanti bengkelnya mintanya seperti apa. Kalau saya profilnya masih seperti biasanya. Itu. Terus untuk tinggi exhaustnya, nah, ini kenapa kok pakai Sigmat? Aku pakai Sigmat, pakai busur. Saya pakai busur itu bukan buat nyeteng pengapian enggak, tetapi buat istilahnya ngukur apa? Durasi exhaust, durasi transfer, durasi ekstrapot. Seperti itu. Kalau durasinya kalau buat harian ya 195, 198. Nah, itu cukup lah. Tapi kalau buat road race ya di atas 200 biasanya. Buat racing, kalau drag-dragan ya di atas 205. Patokannya seperti itu. Ini enggak cuma buat untuk motor Ereking sendiri. Nah, mungkin penjelasannya tentang
piston besar. Itu penjelasannya seperti cara pengolahannya, ngelebarinya seperti apa. Jadi kalau bisa ngelebarinya sebelah sini itu jangan terlalu lengkung dan jangan menyentuh timing transfernya, karena nanti karakter motornya pasti akan berubah. Gitu. Mungkin kontennya seperti ini dulu. Lanjut besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten.